Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanie Pratiwi, NIM 5618002 dengan program studi Ekonomi Syariah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sistem keuangan syariah. Selamat menyaksikan. Di dalam sistem keuangan syariah, yang pertama, kita akan membahas konsep memelihara harta kekayaan. Yang kedua, bagaimana sih memperoleh dan menggunakan harta? Terus yang ketiga, ada akad. Yang keempat, ada transaksi yang dilarang. Yang kelima, ada riba dan jenis riba. Dan yang keenam, ada prinsip sistem keuangan syariah. Lalu yang terakhir, ada berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Pertama, konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah, seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Yang kedua, ada konsep kepemilikan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal and fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah? Memperoleh harta. Perolehan harta dilakukan dengan cara usaha atau amal atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang diperbolehkan. Selanjutnya, menggunakan harta dalam syariah, tidak boros dan tidak kikir, memberi infak atau sedekah, membayar zakat sesuai ketentuan, memberikan pinjaman tanpa bunga. Terus yang terakhir ada meringankan kesulitan orang yang berhutang. Selanjutnya yang ketiga ada akad, kontrak atau transaksi. Akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi, hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Yang pertama ada akad tabaru. Perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Yang kedua ada akad ijarah. Segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk laba. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu bersifat komersial. Yang keempat, ada transaksi yang dilarang. Yang pertama, aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Yang kedua, riba. Ketiga, penipuan. Yang keempat, ada perjudian. Kelima, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Yang keenam, penimbunan barang atau ikhtiar. Yang ketujuh, ada monopoli. Dan kedelapan, rekayasa permintaan. Yang kesembilan, ada suap. Yang kesepuluh, penjual bersyarat atau ta'aluk. Yang kesebelas, ada pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli atau bai al-innah. Yang kedua belas, ada jual beli dengan cara talaki atau al-rukbah. Selanjutnya, yang kelima ada riba. Riba itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata raba atau yarbu atau rabwan yang berarti az-ziyadah, yaitu tambahan atau kelebihan. Menurut terminologi syarah, para ulama fikih sependapat bahwa riba adalah tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayarkan dalam tenggang waktu tertentu tanpa iwad. Ada pula ulama mendefinisikan riba sebagai kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik orang yang berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun jenis-jenis riba. Yang pertama riba utang piutang. Di antaranya yaitu pertama riba qard.
yaitu tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang kedua, ada jenis riba jual beli. Yang pertama di antaranya yaitu riba fad, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua, ada riba nasiah, yang pertanggungjawaban atau penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Yang keenam, ada prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama ada larangan riba, yang kedua pembagian risiko, yang ketiga uang sebagai modal potensial, yang keempat larangan spekulatif, yang ketujuh kontrak atau perjanjian, yang kedelapan aktivitas usaha harus sesuai syariah. Untuk penjelasannya, teman-teman sekalian boleh baca di samping. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah terdiri dari instrumen keuangan syariah primer dan sekunder. Instrumen keuangan syariah primer terdiri dari mudharabah, musyarakah, muhrabahah, salam, dan lain sebagainya. Sedangkan instrumen keuangan sekunder yaitu terdiri dari dana mudharabah, saham biasa perusahaan, obligasi muqaradah, dan obligasi bagi hasil.